Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Ferli bisa bersama dengan Anda di kesempatan kali ini di acara kesayangan kita yaitu Mata Air, di mana kita menghadirkan banyak sekali topik-topik yang insya Allah akan meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang berada di daerah Medan dan sekitarnya, apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan menyambung topik yang menarik yang sudah kita bahas beberapa episode yang lalu, yaitu adalah tanda-tanda kiamat. Dan kita juga sudah menghadirkan narasumber yang sama, yaitu adalah Ustadz Abdul Latif Khan. Kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau insya Allah sehat terus ya. Karena kita akan menyampaikan ini topik yang sepertinya masih belum selesai ya. Belum selesai. Tanda-tanda kiamat karena yang belum kita terjadi juga. Ya, kita bahas dulu saja kalau begitu ya. Iya betul sekali. Ini tanda-tanda kiamat yang kiamat besar istilahnya. Kita ya? sudah insya Allah akan masuk membahas kiamat besar. Ya baik, kalau gitu silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Mata Air yang mulia, saya kira semua agama, Islam khususnya Islam Kristen, ya, mereka sepakat ada sebuah peristiwa. Dalam teori Islam disebut dengan Malhamatul Kubra. Dalam teori Kristen ada disebut dengan Armageddon. Atau dalam Islam pelajaran tentang beriman kepada hari akhir. Dalam agama Kristen disebut dengan eskatologi, peristiwa akhir zaman. Ada sebuah kesepakatan khusus agama-agama samawi bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan hilang. Terjadi sebuah kehancuran dahsyat, dan kehancuran ini ditandai dengan munculnya era baru peradaban kehidupan manusia dari sejak Adam sampai kepada manusia terakhir. Artinya ada sebuah peristiwa yang akan baru sama sekali. Peristiwa di mana manusia hidup di sebuah tempat yang sama sekali asing dari suasana hari ini. Dan malah peristiwa di mana manusia akan muncul dengan postur tubuh yang sama sekali berbeda dengan postur tubuh yang sekarang ini. Dari sisi tingginya saja, manusia itu akan tampil dengan rupa awalnya Nabi Adam. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Adam itu setinggi 60 hasta. 61 hasta itu, 2 hasta itu 1 meter. Jadi sekitar 30 meter ke atas. Dan manusia akan tampil dalam posisi seperti itu. Dan tidak ada tua muda. Semua tampil lahir di mahsyar sebagai manusia dengan usia yang sama, tampilan yang sama. Baik dia lahir dulu di dunia meninggal sebagai seorang bayi sekalipun, maka nanti di akhirat dia akan tampil sebagai seorang manusia yang posturnya sama, kondisi seakan-akan usianya sama. Proses ini pasti terjadi. Kalau pakai bahasa akidah, bahwa peristiwa hari akhir ini adalah haqqun, sesuatu yang la raiba fi, tidak perlu ada keraguan, la syak, tidak ada sesuatu yang bisa memunculkan ketidakmungkinan, perasaan mana mungkin atau hal-hal yang bisa membuat kita semakin ragu dari itu. Nah, yang harus kita pahami sebagaimana sudah kita pelajari dalam episode-episode selanjutnya, Allah juga memang kiamat itu terjadi baktatan. Kalau bahasa baktatan itu artinya bahwa dia bisa menjadi sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada seorang bisa mempersiapkan diri untuk kemudian, wah ini sepertinya goncangan ini kiamat. Tidak bisa. Walaupun banyak peristiwa-peristiwa gempa di muka bumi yang orang mengira bahwa kiamat terjadi. Ingat peristiwa tsunami yang menimpa Aceh beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bagaimana orang-orang di sana itu mengatakan bahwa kiamat karena mereka melihat gelombang lautan yang menghantam daratan dan kemudian goncangan bumi sebelumnya dan ditandai dengan kehancuran beberapa gedung dan sebagainya. Tapi itu hanya sebahagian, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa kiamat sesungguhnya. Kiamat tidak terjadi dengan sebuah persiapan, baktatan, tiba-tiba. Bahkan ada seorang ibu yang masih menyusukan anaknya. Begitu tiupan sangkakala terjadi, maka dia akan campakkan anak itu. Dia akan berlari, nafsi. Seorang ibu akan meninggalkan anaknya, kata Allah dalam Quran. Dan kalian akan melihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Peristiwa ini kegoncangan yang luar biasa. Pecahnya langit, berhamburannya benda angkasa menyerbu bumi, meletusnya gunung-gunung, menghantamnya lautan ke daratan, muncratnya api dari perut bumi. Dan ini menjadi sebuah kehebohan dahsyat. Tidak ada waktu untuk memikirkan
apa yang sebenarnya terjadi. Kecuali hari itu semua orang lebih memikirkan dirinya. Peristiwa yang akan terjadi ini pasti kapan? Itu yang saya ingatkan di awal-awal kita berbicara, bahwa jika datang berita dari manusia mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk percaya dengan semua statement bohong yang diungkapkan oleh orang itu. Maka dari mana kita mempercayai peristiwa ini terjadi? Dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah sampai peristiwa ini ketika kita sudah percaya ini harus datangnya dari Allah, apa yang akan kita siapkan adalah memperhatikan tanda-tandanya. Beberapa episode kita sudah mendiskusikan tanda-tanda itu. Walaupun sebenarnya bertaburan dalam berbanyak hadis bahwa banyak sekali tanda yang disebutkan, yang terjadi, dan tidak ada tertib tanda bahwa setelah ini akan datang tanda yang selanjutnya, setelah tanda selanjutnya akan muncul tanda selanjutnya. Tidak demikian. Cuma disebutkan saja bahwa wahiyya min alamatil qiyamah. Inilah tanda kiamat. Seperti contoh dalam sebuah hadis, wala minal Qur'an illa rasmuh. Tidak ada dari Quran kecuali rasamnya saja. Artinya akan sampai zamannya di mana orang mencetak Quran tapi tidak ada yang membacanya, tidak ada yang mempelajarinya. Orang menjadikan ini sebagai buku klasik, buku masa lalu, buku dari orang-orang lama, yang kemudian mereka tidak tertarik untuk menghidupkan itu menjadi perilaku dalam sehari-hari mereka. Disinilah yang harus kita pahami, bahwa ketika Quran cuma jadi rasam, orang sudah mulai tidak bisa baca Quran, tidak ada yang hafal Quran, tidak ada yang tertarik untuk menghidupkan amal-amalan, menjadikan Quran sebagai spirit perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Wahiyya min alamatil qiyamah. Kemudian agama cuma nama saja. Ya, orang beragama, apa agama Islam di beberapa daerah sudah tumbuh. Bahkan di Eropa Eropa Timur, ketika runtuhnya Soviet, kita menemukan ternyata dari balik reruntuhan itu ada orang-orang Islam yang mereka cuma punya nama Islam, tapi mereka tidak puasa lagi karena mereka tidak tahu. Mereka tidak sholat lagi karena mereka tidak mengerti. Mereka punya masjid, tapi mereka jadikan itu museum karena mereka tidak pernah memiliki pengetahuan bagaimana menampilkan diri menjadi seorang muslim. Tapi ini adalah tanda kecil yang ternyata dibarengi dengan runtuhnya Soviet waktu itu, bangkit kembali Islam di sana. Chechnya, Bosnia, Dagestan, dan macam-macam negara-negara pecahan Soviet itu ternyata geliat Islam muncul. Tapi benarlah akan terjadi sampai zamannya di mana dunia ini ada orang yang menyebut dirinya, ya sebenarnya aku muslim. Tapi ketika ditanya apakah kau mengamalkan Islam, wah inilah namanya juga karena kebetulan ayah saya ini sebenarnya saya juga nggak ngerti dan sebagainya. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita begitu. Nah ini tanda-tanda yang juga muncul. Saya sudah sempat di episode lalu juga mengatakan masjid dibangun megah tapi sepi dari zikir kepada Allah. Ulama saling fitnah. Kenapa? Karena sudah mengklaim kepentingan sendiri, kepentingan duniawi dan sebagainya. Ini tanda kiamat. Yang paling terakhir nanti hilang dari umat ini, kata Nabi, adalah hilangnya khusyuk dalam solat. Orang solat laisa lahu min salati, tapi nggak dapat apa-apa lagi dari solat. Artinya apa? Allah tidak memberikan pahala karena target besar dia cuma ingin mendapatkan kesehatan. Dia cuma ingin dapatkan ketenangan jiwa dari keresahannya. Orang berangkat haji cuma ingin menenangkan problem maksiat yang dia hadapin, atau kena sebab tudingan korupsi dan sebagainya, sehingga untuk menenangkan, untuk meyakinkan Tuhan bahwa dia masih Islam dan masih tunduk sama Allah, dia pergi mengitari Ka'bah untuk menunjukkan Tuhan aku masih Muslim. Setelah perasaan tenang pulang balik ke negeri dan melakukan tindakan ketidakbenaran. Jadi orang menjalankan situs-situs agama atau berita-berita agama sebagai upaya hanya untuk menenangkan persoalan duniawinya, tidak mencari akhiratnya. Situasi seperti ini lahirlah situasi transisi. Kondisi umat semakin merumit. Tadi saya mengatakan beberapa waktu yang di episode yang lalu bahwa ada pemerintahan Islam. Nah, di sini terjadi persoalan cara pandang ulama yang sedikit berbeda. Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam bentuk pertempuran. Tidak ada satu negeri kecuali Dajjal masuk di dalamnya. Nah, jadi artinya dengan demikian tanda yang kita jumpain pertama sekali dari tanda besar, walaupun saya tidak mengatakan tertibnya harus keluar dulu Dajjal, bahwa Dajjal keluar. Siapa Dajjal?
banyak sekali pemberitaan tentang siapa Dajjal. Apakah dia setan, keturunan iblis, keturunan jin, atau manusia. Dalam pemberitaan hadis, kita menemukan bahwa Dajjal itu dari bangsa manusia. Cuma seperti apa? Ada sebuah berita menyatakan bahwa sebenarnya Dajjal ini manusia yang memiliki keunikan untuk hidup jauh lebih lama. Dia sudah hidup sejak zaman Musa kabarnya. Dan dia hidup terus sampai sekarang. Pernah di masa Nabi SAW, Nabi duduk bersama sahabat. Lantas kemudian ada orang lewat, Nabi tanya, kalian tahu nggak itu siapa? Lantas sahabat, ya Allah, Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi bilang, itu Dajjal tadi lewat. Astagfirullahaladzim. Udah hidup di masa Nabi. Tapi memang belum bisa berbuat apa-apa. Fa'aina Dajjal? Maka di manakah Dajjal sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Akan sampai masanya Dajjal akan keluar. Rasulullah menceritakan bahwa sebelum Dajjal itu keluar, maka akan keluarlah 39 Dajjal yang semuanya mengaku Nabi. Cuma jangan pula kita buat hitungan pula siapa yang mengaku Nabi. Kalau kita hitung mungkin lebih dari 39. Iya. Saya lebih cenderung misalnya umat ini ada sebuah hadis terpecah menjadi 73. 72 sesat satu yang masuk. 72 golongan ini siapa? Pernah saya membaca sebuah buku firqah-firqah yang akhirnya dia sudah buat udah 73 golongan. Tidak demikian. Sebenarnya lebih kepada prinsip kaidah yang dianut. Kita tinggal kembali, apa sih kerja Dajjal? Pertama, tidak ada negeri yang tidak dimasukin Dajjal kecuali 2 kota. Dajjal tidak bisa masuk. Kemana aja itu? Makkah, Madinah. 2 kota inilah yang dijaga Allah, karena inilah kota yang tanah haram, yang sekeliling perbatasannya dijaga oleh malaikat, sehingga kafir sekalipun tidak boleh masuk ke dalamnya. Ini betul-betul dijaga secara fisik dan secara ruhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pertanyaannya, apakah 2 kota ini penduduknya bisa atau karena kotanya dijaga Dajjal tidak masuk, apakah penduduk negerinya juga terhindar dari fitnah Dajjal? Jawabannya, Dajjal punya cara. Ya sama seperti sebuah hadis itu, kalau orang masuk masjid, setan tuh nungguin di luar. Mau ngaji apapun ditungguin. Setan tuh sabar betul kalau nungguin kita mengaji, tungguinnya itu. Tapi begitu kita melangkah kaki keluar, setan langsung nyambut. 1 dikerumunin 10. Ada yang ngipasin kita, ada yang mijitin kita, ada yang bilang ngaji apa tadi di sana dan sebagainya. Target dia 1, minimal pertama kita lupa, nggak peduli dengan apa yang dingajikan, tidak punya rencana untuk menindaklanjutin apa yang kita dengar dan sebagainya, tidak punya target untuk merubah diri. Alah udahlah, kau masih muda, itu kerjaan orang tuanya di masjid itu, udah nggak usah dan sebagainya. Yang penting dimunculkan angan-angan panjang supaya kita tidak. Nah, Dajjal itu membuat sarana. Oke, silakan bangun masjid banyak-banyak. Saya akan bangun tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana orang senang ngumpul di sana juga lebih banyak. Maksiat. Kita perang tanding lah. Oke, siapa lebih senang pergi ke masjid atau kemari? Dajjal buat itu. Pertanyaannya, kalau logis nih, ya, jadi Dajjal buat tempat hiburan, Dajjal buat mall, Dajjal buat plaza, Dajjal buat. Nah, pendekatannya nanti kalau kita mau kaji lebih jauh, bab Dajjal bisa dikaji lebih jauh. Dajjal ini punya kaki tangan. Antek-antek. Antek-antek. Nah, antek-antek ini nanti akan sampai zamannya di mana bersekutulah dia dengan Yahudi kalau dalam keyakinan kita untuk bertempur melawan umat Islam. Pertempuran seperti apa? Terbuka. Memang sebuah pertempuran yang terbuka terjadi di tengah-tengah kita. Dan itu akan, dalam teori selanjutnya nanti akan turunnya Nabi Isa. Tapi nanti kita cerita di belakang. Baik. Apa yang dilakukan Dajjal? Memfitnah. Makanya dalam sholat kita diajarin juga minta perlindungan kepada Allah dari Masih Dajjal. Kita minta kepada Allah, fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kita dianjurkan berdoa. Salah satunya kita minta perlindungan dari Al-Masih Dajjal. Siapa? Karena dia menyebut Al-Masih, akulah Mesias, akulah yang ditunggu. Mesias. Dalam sebuah berita dikatakan dia membawa surga dan neraka. Surga yang kelihatan seperti surga itu hakikatnya adalah neraka. Neraka yang kelihatan seperti neraka itu hakikatnya adalah surga. Dia akan menguji orang beriman, dia akan merusak orang beriman, dia akan menipu daya orang beriman. Dia bukan orang bodoh. Kalau berdalih bukan tidak mungkin dia juga mengerti Quran, bahkan dia mengerti kitab-kitab orang-orang terdahulu. Sehingga tidak ada ulama yang berdebat sama dia, akhirnya takluk kepada dia dan beriman kepadanya. Bahkan sampai ketika dia bilang sebenarnya aku adalah Tuhan kalian yang menyerupakan diri dengan makhluk, orang pun percaya karena dia
Nah, ini dalam hadis-hadis yang tidak begitu sahih diceritakan bagaimana dia bisa mengambil ikan di lautan dan menjemurnya ke matahari untuk kemudian memanggangnya dan bisa memakan dan memberikan kepada orang kesenangan. Dajjal ternyata tidak hanya dikenal dengan keunikan tampilan fisiknya, tapi juga kemampuan teknologi yang dia punya. Makanya ada penelitian segitiga Bermuda, Formosa dan sebagainya adalah tempat bertahtanya Dajjal dan sebagainya. Ada beberapa samudra yang kalau lewat kapal, pesawat dan sebagainya hilang begitu saja, yang tidak tahu kemana. Dianggap ada sebuah pusaran aneh di sana dan itu merupakan tempat bertahtanya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Kapan, jam berapa, tanggal berapa, di mana diceritakan bahwa dia memang muncul di satu tempat di sebuah negeri dan memimpin pergolakan untuk merusak umat Islam. Dan kedatangan dia akan merata. Tidak terjadi, tidak turun Dajjal, kata Nabi, kecuali fitnah sudah merata di mana-mana. Fitnah itu dalam bentuk ini tadi, perseteruan di antara umat Islam, kemudian tidak ada ketenangan, hilangnya kasih sayang, ujian, bencana dan sebagainya, sehingga dia turun seakan-akan sebagai juru selamat. Nah, ini repotnya kita ini. Nah, ini otomatis menghadapi mereka, kekuatan apa yang kita miliki? Nggak bisa lagi kekuatan saya orang Islam, karena orang yang mengerti agama sekalipun itu bisa dirusak oleh dia. Kekuatan apa? Kekuatan keyakinan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita sebelum berakhir salat itu kan a'udzubika min azabi jahannam. Cuma minta sama Allah kita berlindung dari azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Sama seperti nggak bisa kita ngelawan setan sendirian. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari setan. Nggak ada orang saya sanggup ngelawan setan. Seperti seorang rahib yang pernah diceritakan oleh para ustadz-ustadz kita, bagaimana dia melihat ada sebuah pohon yang disembah-sembah orang, lantas dia bawa kampak. Di tengah jalan dia dicegah oleh setan yang merupakan diri jadi manusia. Mau kemana? Itu aku mau potong itu pohon itu, mau tebang itu pohon. Lantas kemudian setan bilang, udahlah, nggak usahlah diurusin yang gitu-gituan, biarin aja lah orang apa. Gini aja lah Ustadz, saya kasih lah sama Ustadz bulanan lah. Nggak mau dia. Bertengkar, bertempur apa semua dan sebagainya, sampai terakhir kalah si setan. Nah, ketika kalah setan, setan bilang, Ustadz tolonglah aku sekali ini aja. Janganlah Ustadz tebang. Ustadz kan belum punya pesantren. Kubuatkan. Berapa biaya buat pesantren kubuatkan. Ustadz aja itu orang-orang yang menyembah pohon itu cuma sebatang pohonnya itu. Kerusakan sudah di mana-mana. Ustadz aja orang-orang yang menyembah pohon itu ngaji di pesantren. Berapa biayanya saya kasih Ustadz? Terpesona. Udah oke. Terakhir ternyata orang mengaji sama dia yang mengaji, nyembah pohon juga nyembah pohon. Jalan terus ya. Terakhir marah dia. Dia ambil lagi parang, dia mau coba jumpa sama setan yang sama. Terjadi pergaduhan, perkelahian, kalah dia. Dia bertanya, kenapa dulu aku berkelahi denganmu aku menang, tapi sekarang kalah. Dulu motivasimu beda. Kemarin motivasimu adalah kau karena Allah. Sekarang kau mau tebang pohon ini karena aku nggak ngasih bulanan lagi, nggak ngasih setoran lagi. Jadi kau datang kemari bukan karena Allah, karena setoranmu nggak masuk. Beginilah bentuk tipu daya yang dimunculkan, dan Dajjal menyusup masuk. Kadang dia berupa wajah, makanya dia menyebut diri sebagai Al-Masih, juga orang yang ditunggu untuk kedatangannya mendapatkan pertolongan atau memberikan pertolongan kepada semua orang. Oke, Dajjal datang, ini tanda besar. Jadi kalau sudah muncul Dajjal datang, kita sudah mengerti lah ini. Kalau dengan izin Allah kita hidup di zaman itu, kita sudah harus bisa paham. Cuma memang memahami kriterianya itu nanti akan kelihatan dari ajakan yang cukup tinggi untuk kunu ibadalli. Jadilah kalian pengikutku. Kita terbetot dengan pesona luar biasa. Karena diceritakan dalam hadis dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Postur yang membuat orang terpesona, layak untuk jadi pemimpin lah. Sehingga akhirnya orang semua menganut, menerima dia. Para ulama juga karena dia ahli berdebat, berargumentasi dengan dalil-dalil agama, bahkan sanggup membandingkan dengan ajaran-ajaran agama terdahulu. Nah, akibatnya akhirnya banyak orang percaya kecuali sedikit dari orang beriman. Ini satu tanda kiamat besar. Dia udah masuk skala besar ini. Selanjutnya muncul Ya'juj wa Ma'juj.
Nama ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ketika Iskandar Zulkarnain berjalan ke satu wilayah yang tidak diketahui, katanya bicara mereka juga aneh, wajah mereka juga sangat asing. Lantas mereka bilang, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sungguh bahwa Ya'juj Ma'juj buat kerusakan di muka bumi. Kami sekarang stres nih, dia membuat kehebohan besar di tengah-tengah kami. Maka Zulkarnain sebagai penguasa atau raja yang adil waktu itu bilang, oke, bawakan kepadaku besi. Maka dia buatlah tembok besar untuk membuat semacam kurungan bagi Ya'juj wa Ma'juj. Benteng, ya. Muncul pertanyaan, siapa Ya'juj wa Ma'juj? Di mana tempat itu? Ada berita-berita yang tidak begitu sahih tapi berkembang di kalangan umat Islam bahwa dia ini adalah makhluk yang satu kecil satu tinggi. Kerjanya memang ngerusak. Ngerusak itu bukan cuma ngerusak, membunuhin segalanya, masuk kampung bunuh, bukan cuma bunuh ternak, tapi bunuh orang, hancurkan, binasakan, habisin. Nah, itulah kerja dia. Jadi dia membuat huru-hara di mana dia datang. Nah, akhirnya dengan izin Allah, Zulkarnain bisa membuat semacam tembok dari besi, dan dia mengatakan bahwa tembok ini tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai pada masa tertentu di mana Allah memang berkehendak ini hancur. Dan kehendak itu terjadi pada peristiwa kiamat datang. Nah, begitu nanti datang kiamat, menjelang datangnya kiamat sebagai tanda-tanda itu, maka keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mereka cuma dua saja? Apa mereka satu suku ditinggal di sebuah perkampungan yang ditutup oleh Iskandar Zulkarnain? Apakah tembok Cina itu dan sebagainya banyak orang yang wallahu